Seakan berfokus pada seorang tukang tipu bernama Ildo dan rekan setianya yang berambut pirang bernama Wusik, mereka suka melakukan modus penipuan dengan memanfaatkan keputusasaan orang lain yang ingin bundir dengan menawari para korban untuk bersama-sama melakukannya. Setelah para korban dibuat tak sadarkan diri, Wusik pun dengan cepat mengambil lakban untuk menutupi bagian mata dan mulut mereka, yang karena salah satunya adalah wanita. Ildo yang tak tegaan pun memutuskan untuk tidak menjadikan wanita itu sebagai korban dan lekas membawanya ke tempat aman. Ketika sedang kumpul-kumpul bersama, akhirnya kita tahu jika Ildo dan rekannya ini bekerja untuk seorang tukang jagal bernama, kita panggil saja si Bos, yang diketahui merupakan seorang mantan dokter bedah profesional, 6 tahun bekerja untuk sindikat penjualan organ dalam. Ildo yang mulai jenuh dengan pekerjaannya itu pun berencana untuk mengajukan resign pada si Bos. Wah, Ya, Wusik pun dengan sengaja menampar Ildo agar tidak melakukannya, bukan tanpa alasan. Itu akan mengancam keselamatan mereka karena si Bos dikenal kejam dan tentu tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun dampak setelah memotong pembicaraan si Bos, Wusik harus menerima akibatnya, yaitu diperlakukan seperti ini. Selesai mengobati kelopak mata Wusik agar tidak memar, tugas Ildo dan Wusik sekarang adalah membawa sisa tubuh korban ke atas bukit. Di tempat itulah, mereka biasa membuang jasad para korbannya untuk dikubur dan diberi penghormatan terakhir sebagai bentuk permintaan maaf. Singkat cerita, pagi pun Caang berlokasi di rumah Ildo. Ia baru bangun dari tidurnya dan langsung melihat area sekitar yang sepi lewat jendela tanpa sadar jika sebelum bangun ada seorang pria bernama Jensen, sosok pembunuh bayaran yang sedang mengincar Ildo. Entah siapa yang mengirimnya, namun yang pasti saat ini nyawa Ildo sedang berada dalam bahaya. Karena stok makanan sudah habis, Ildo pun menyuruh Wusik untuk pergi berbelanja sedangkan dirinya akan melanjutkan tidur. Dan tepat saat kembali bangun, ia mendapati rekannya belum pulang yang besar kemungkinan sedang ngopi di warung Teh Yuli. Bersamaan dengan itu, Ildo dikejutkan dengan Jensen yang sudah berada di dalam rumah dan... Ya, Ildo langsung tumbang setelah terpikam. Namun di sana Jensen baru sadar jika ia telah melakukan kesalahan karena target yang sebenarnya harus ia habisi memiliki ciri-ciri yaitu sebuah tato pada bagian leher dan memutuskan untuk pergi tepat setelah Wusik datang. Melihat Ildo sekarat, Wusik yang panik pun dengan cepat membawanya ke tempat si Bos untuk diobati, yang karena Ildo kehilangan banyak darah, si Bos yang tidak memiliki cukup stok untuk didonorkan pun malah sempat berpikir untuk mengambil organ dalam milik Ildo. 당근에 팔려고 몇 개 모아둔 건데 찍고 못 찍었다 쓰는 거지 뭐. Di tengah keputusasaan itu, Wusik yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan sahabatnya pun dikejutkan oleh kemunculan seseorang yang ternyata adalah kembaran Ildo, di mana si pria yang bernama Yido itu pun dengan senang hati mendonorkan darahnya agar Ildo bisa selamat. Alhasil, si Bos yang awalnya memiliki niatan lain sangat kesal karena kemunculan Yido. Ia yang ternyata sudah lama kenal dengan pria itu tidak begitu menyukai Yido yang entah karena apa. Namun yang pasti, si Bos tidak menduga jika kembaran Ildo masih hidup. Keesokan harinya, Wusik kedatangan tamu yang merupakan ayah angkat Ildo sekaligus kakak dari si Bos bernama Guang. Beliau yang mengetahui terkait apa yang menimpa anaknya semalam, sengaja berkunjung untuk menyiapkan sarapan. Dan tak lama setelah Guang pergi, Ildo akhirnya kembali sadar, yang tentu saja membuat Wusik sangat senang. Mengetahui fakta jika dia selamat berkat saudara kembarnya, Ildo memutuskan untuk bundir saja daripada harus hidup atas bantuan Yido. Entah apa yang terjadi dengan mereka, namun Wusik dengan cepat menenangkan Ildo agar dia tidak bertindak terlalu jauh. Setelah mendapat pesan dari Yido agar mereka datang menemuinya, Wusik lekas mengajak Ildo pergi ke salah satu tempat sesuai alamat yang diberikan. Setibanya di lokasi, mereka malah bertemu dengan seorang imigran asal Tiongkok bernama Miran, yang ternyata adalah istri dari si Yido itu sendiri. Karena Yido sedang pergi membeli makanan, Ildo dan rekannya harus menunggu sampai dia memberi kabar. Tak tega jika harus membiarkan Miran dan anaknya bersembunyi di tempat kumuh seperti ini. Mereka pun mau tidak mau harus membawanya pergi, setidaknya sampai nanti bertemu dengan Yido.
Berbeda dengan Ildo yang seolah tak peduli, Wusik dengan baik hati membelikan makanan untuk Miran dan putrinya yang karena wanita itu tidak pandai menggunakan bahasa Korea, Wusik yang sedikitnya mengerti bahasa Inggris pun cukup untuk mereka dapat berkomunikasi. 미미야, sorry. Tak lama, Wusik pun mendapat panggilan telepon dari Yido untuk memberitahukan lokasi keberadaannya, sehingga tanpa buang waktu, mereka langsung pergi ke lokasi saat itu juga. 형님 어디 때문이가? Setibanya di sana, Ildo meminta Wusik dan yang lain agar tidak ikut karena ini menyangkut masalah pribadi. Bukan senang karena sudah lama tidak bertemu, ia justru ingin menghabisi saudaranya karena sudah berani menampakkan diri. Di sana Yido pun jujur terkait dirinya yang sedang jadi incaran Jensen, sehingga tujuannya saat ini adalah meminta bantuan Ildo untuk melindungi istri dan anaknya jika nanti terjadi sesuatu, termasuk memberitahu terkait Wang, alias ayah angkat Ildo, yang ternyata adalah orang yang telah menghabisi kedua orang tua mereka. 괜찮아 미미야, it's okay. 저들만의 스토리가 있겠지만은 그래도. Melihat Yido dihajar tanpa memberi perlawanan, Wusik lekas keluar dari mobil dan menghentikan perselisihan mereka tanpa mengetahui akar permasalahannya. Wusik langsung membawa Ildo pergi berikut dengan Miran dan putrinya. Keesokan harinya, Ildo yang kepikiran dengan perkataan Yido semalam memutuskan pergi ke tempat Guang untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya yang dalam perjalanan menuju ke sana, ia tidak sadar jika ada orang lain yang diam-diam melaporkan keberadaannya pada Jensen, sehingga di waktu yang sama, Jensen juga berangkat ke lokasi tersebut. Setibanya di sana, Ildo berpapasan dengan kurir pengantar makanan dan lekas bertanya ada berapa orang di dalam. Namun bukannya menjawab, si kurir justru malah meminta Ildo agar menyampaikan pesan pada Guang terkait ia yang akan kembali dan langsung pergi begitu saja. 고양이들 때문에 한장 하겠다는 게. 가요이? 내가 분명히 Sementara itu, Sik yang baru terbangun dari tidur siang lantas menghampiri anak Miran untuk menanyakan keberadaan ibunya. Ia benar-benar dibuat terkejut saat baru menyadari jika si anak sebenarnya lancar menggunakan bahasa Korea, sehingga tepat saat Miran datang, Wusik langsung memarahi wanita itu karena telah membohonginya. 우리 형님 못 봤어요. 불안하치고 씨. Kembali pada Ildo yang masih menunggu situasi aman, ia yang menyadari para penjaga keluar tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam. Namun saat akan menjalankan aksinya, Ildo malah ragu karena khawatir jika cerita Yido hanyalah bualan semata, sehingga untuk memastikannya, ia lekas masuk ke ruang pribadi Guang untuk mengecek salah satu buku yang menurut Yido terdapat bukti kematian ayah mereka di dalamnya. 성경책이 장부야. 이 뭐하노 임마? 도둑맨표. Alih-alih menemukan bukti, Ildo justru ketahuan oleh Guang ketika memasuki ruangan. Sadar jika nyawanya sedang terancam, Guang pun jujur sendiri terkait perbuatannya di masa lalu dan mengalihkan pembicaraan dengan menjelek-jelekan Yido yang malah mengirim Ildo untuk menghabisinya. Di sana Guang juga mengatakan bahwasannya Yido ingin menjadikan Ildo sebagai tumbal supaya dirinya terbebas dari Jensen atau si pembunuh bayaran. 맞지? Mendengar hal itu, Ildo pun menyangka perkataan Guang karena jika itu tujuan saudaranya, maka untuk apa Yido menyelamatkannya malam itu? Untuk membuktikannya, Guang kembali meyakinkan jika mereka berdua mati, maka yang diuntungkan adalah Yido. Bukan hanya mengambil alih identitas Ildo, tetapi juga mencuri kekayaan Guang yang berlimpah. 누구 어미가 가르치는 거 아이가? 씨발 그 더러운 아가리 함부로 털지 마소. Alhasil apa yang dikatakan oleh Guang pun membuat Ildo ragu saat mengambil keputusan. Ia yang diminta agar mengambilkan salah satu buku pun tidak menyadari jika Guang berniat menyerangnya dari belakang dan... Di tengah situasi seperti ini, Guang pun memberitahu Ildo bahwasannya sang ibu sendirilah yang mengakhiri hidupnya, bukan tanpa alasan. Beliau sudah tidak sanggup untuk mengurus kedua anaknya ditambah Yido yang bedegong dan sulit diatur. Tanpa mempercayai hal itu, Ildo yang mulai kehabisan nafas pun berjuang sekuat tenaga demi membalikan keadaan dan... Ya, tepat setelah Ildo menghabisi Guang, Wusik yang datang ke tempat itu pun sangat dibuat terkejut saat melihat beliau sudah terbujur kaku. Ia yang juga sudah menganggap Guang sebagai ayah kandung sendiri, lantas menanyakan alasan kenapa Ildo melakukan ini, hingga pada akhirnya terdiam saat mendapati Jensen alias si pembunuh bayaran juga ada di sana. You got anybody else you can call? Jensen yang mengantar mereka pulang tak lupa memberi peringatan untuk jangan ikut campur dalam masalahnya dengan Yido. Namun yang menjadi masalah bagi Ildo sekarang adalah dirinya telah menghabisi Guang dan khawatir ketahuan oleh si bos, sehingga mau tidak mau ia harus mencari tempat aman untuk bersembunyi.
Dan benar saja, si bos yang menerima kabar kematian Guang dari si kurir pengantar makanan pun tentu dibuat kesal dan tidak menduga jika Ildo akan berani melakukan hal tersebut. Untuk melampiaskan kekesalannya, ia pun menghabisi si kurir dan akan mencari keberadaan Ildo demi membalas dendam kematian sang kakak. Singkat cerita, esok pagi pun Caang, Lido dan rekannya yang mendapat panggilan telepon dari Yido langsung bergegas menuju lokasi titik pertemuan. Setibanya di sana, Ildo diberi sebuah jas hitam oleh saudaranya itu untuk dikenakan saat ini juga karena Yido ingin mengajaknya ke lokasi tempat ibu mereka bundir. Setibanya di sana dan memberi penghormatan pada beliau, Yido pun menceritakan terkait dirinya yang dijual oleh si bos pada orang asing. Saat itu, ia berhasil melarikan diri dan menjalani hidup sebatang kara. Itu jugalah yang jadi alasan kenapa ia sampai diincar oleh Jensen, karena orang yang membelinya dulu tak terima dan mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Apa yang dialami saudaranya tentu membuat Ildo sangat sedih. Namun di tengah kesedihan itu, masalah lain muncul ketika Wusik, Miran, dan anaknya sedang tidak berada di lokasi ketemuan. Mungkin saja diculik, entahlah. Namun yang pasti, Yido tampak tidak terlalu panik karena memang saat ini mereka sedang menjadi incaran dua pihak yang berbeda. Keesokan harinya, Yido pun lantas membawa Ildo yang masih dalam kondisi pingsan ke markas si bos untuk diserahkan, bukan tanpa alasan. Itu terpaksa dirinya lakukan demi menyelamatkan Miran dan sang anak yang disandra. Melihat hal itu, tentu saja Wusik tidak menerimanya dan sempat memberontak karena ingin menyelamatkan Ildo, tetapi... Setelah Wusik dibuat tak sadarkan diri, si bos yang berniat mengambil jeroan dari tubuh Ildo pun ingin Yido agar menyuntikkan obat bius pada saudaranya. Tapi, baru saja si bos akan melepaskan pakaian Ildo, ia sangat heran karena tidak menemukan bekas tikaman seperti yang ia lihat waktu itu. Ternyata tadi pagi saat Ildo baru tersadar dari pingsannya, ia mendapati bagian lehernya telah ditato oleh Yido karena dia sudah mempunyai rencana untuk melakukan penyelamatan, sehingga jelas bahwa kini mereka sedang bertukar peran untuk mengelabui si bos, termasuk Jason yang sengaja diundang untuk datang dan... Ya, Jason yang tiba di tempat itu pun langsung membabi buta menghabisi anak buah si bos yang dianggap sebagai penghalang. Si bos yang baru pertama kali melihatnya pun langsung mengajaknya bernegosiasi untuk agar tidak sampai ada pertumpahan darah yang tidak perlu, tetapi... Harimau? Hello? My name is... Tepat saat Jensen akan menghabisi Ildo yang dianggap sebagai Yido, Ildo yang panik pun dengan cepat menunjukkan tato miliknya yang masih baru, di mana kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Yido dan... Setelah Jason dan si bos dipastikan tewas, Yido belum bisa bernafas lega karena sudah pasti ke depannya akan ada pembunuh bayaran lain yang mengincarnya. Maka dari itu ia pun tidak memiliki pilihan lain kecuali harus memasukkan kematiannya dengan cara menghabisi Ildo, tetapi... Sementara Wusik kembali tak sadarkan diri akibat terkena tembakan, Ildo dibuat kewalahan oleh Yido yang bersikeras dengan ambisinya. Miran yang menganggap perbuatan suaminya kelewat batas pun menggunakan stun gun untuk menyetrumnya dan mengambil pistol dari tangan Yido untuk menghentikan kegilaan ini. Pada posisi ini, Yido pun mengajukan permintaan terakhir, yaitu ingin Ildo menggantikan posisinya sebagai kepala keluarga. Ia juga berterima kasih karena mengetahui jika sebenarnya Ildo selama ini juga berusaha keras mencari keberadaannya dan meminta maaf karena pertemuan mereka harus berakhir seperti ini. Tamat, endingnya sangat membagongkan.